akan menerima doamu. Walaupun kau berdoa sampai jungkir balik. Ini kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan buat saya. Saya tidak menambah dan saya tidak mengurangi. Sama persis apa yang Tuhan katakan pada saya. Oleh karena itu, setelah Tuhan menjawab, saya langsung ambil keputusan. Saya sampaikan di suami saya, Tuhan sudah jawab doa saya, Tuhan tidak mau. Saya datang lagi ke gereja Katolik. Dan Tuhan berkata, kalau saya ke sana lagi, Tuhan tidak akan terima doa saya. Meskipun saya berdoa sampai jungkir balik, saudara. Karena di gereja Katolik dipenuhi dengan patung-patung, dan itu najis di pandangan Tuhan. Karena kita tahu sendiri, ada di firman Tuhan, di Keluaran 20 ayat 4, dan juga Ulangan 5 ayat 8. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Apapun itu, meskipun itu berwujud Tuhan sekalipun, Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau. Itu yang Tuhan nyatakan pada saya. Seperti itu. Oleh karena itu, saya mengambil keputusan, saya bilang suami saya, Tuhan sudah jawab doa saya. Jadi, saya mengambil keputusan untuk saya pindah. Seperti itu. Oleh karena itu, sampai sekarang, akhirnya saya memutuskan untuk saya pindah karena Tuhan sudah jawab doa saya. Berbeda kalau saya tidak bertanya pada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab. Tapi karena saya bertanya dan Tuhan sudah menjawab, maka saya harus melakukan, saudara. Karena kalau tidak, saya pasti akan kena tulah. Seperti itu. Tuhan pasti marah. Karena itu, saya akhirnya ambil keputusan, saya keluar dari Katolik. Dan saya sekarang di gereja aliran pertobatan saya yang dulu, Ibu Gembala yang dulu mendoakan saya sampai sekarang, puji Tuhan. Itu saja kesaksian saya, saudara. Jadi, saya tidak mengurangi atau menambahkan apapun yang Tuhan katakan. Jadi dalam kesaksian ini, Roh Kudus suruh saya menyatakan kebenaran. Saya harus menyampaikan kebenaran. Suka atau tidak suka, itu jawaban Tuhan buat saya. Jadi dalam video ini, saya menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Jujur saudara, saya tidak pernah berpikir untuk membuat itu dalam satu video seperti ini. Tapi Roh Kudus menyuruh saya dan berulang-ulang kali. Akhirnya saya melakukannya. Dulu saya pikir itu cukup pribadi saya saja yang tahu. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain, kehendak Tuhan yang lain. Dan Tuhan sendiri berkata, rancanganmu bukan rancanganku. Jalanku bukanlah jalanmu. Seperti itu. Jadi saya hanya bisa melaksanakan apa yang Tuhan suruh. Saya menyampaikan kesaksian ini, dan ini kebenaran. Jadi siapapun yang menonton video ini, saya percaya bukan kebetulan, karena saya berdoa sungguh, saya bergumul untuk video ini, saudara. Saya percaya ketika saudara nonton video ini, bukan kebetulan. Roh Kudus bekerja agar saudara mulai melihat kebenaran, agar saudara mulai mencari kebenaran. Di mana kebenaran itu? Yaitu di Alkitab. Firman Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena firman Allah itu hidup. Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Yesus Kristus adalah kekuatan Allah. Cahaya kemuliaan Allah. Pedang roh bagi roh, jiwa, tubuh kita semua. Itu bukan saya yang berbicara, saudara. Itu ada di firman Tuhan. Karena itu, saya berdoa melalui video ini, saudara-saudara saya, keluarga, boleh mengetahui kebenaran ini. Dan apapun reaksinya, saya berharap Roh Kudus berkarya, kita harus mencari kebenaran. Hanya satu jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus, firman Tuhan. Mari saudara, saya mengajak saudara semua, kita mulai rajin baca firman. Setiap hari harus baca firman, saudara. Setiap hari harus baca firman. Karena firman itu hidup, Yesus. Jadi setiap hari kita berdialog sama Yesus. Kalau kita baca firman Tuhan, kita minta Roh Kudus berikan hikmat, kita akan dituntun Tuhan, kita baca, oh kita mengerti. Karena firman itu Yesus sendiri yang berbicara. Sehingga kita bisa berdialog dengan Tuhan di saat kita membaca firman. Dan ketika kita baca firman, kita akan mengetahui banyak hal
saudara, yang tidak pernah kita mengerti. Ketika kita mulai rajin membaca firman Tuhan akan bukakan lebih dan lebih lagi. Hikmat dunia tidak bisa dibandingkan dengan hikmat dari Tuhan. Yesus Kristus itu firman Allah yang hidup. Baik, terima kasih banyak saudara. Saya bersyukur Tuhan boleh tuntun pimpin dalam video ini. Saya berdoa siapapun saudara yang menontonnya, saudara diberkati dan saudara mulai mengikuti jalan kebenaran dan hidup, yaitu firman Allah Yesus Kristus sendiri. Terima kasih saudara yang sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Oke, Pak Alphonse meminta saya supaya saya besarkan videonya tadi ya. Ternyata Pak Alphonse ingin melihat wajahnya ya. Baiklah. Oke. Baik, begini. Apa yang dia jelaskan tadi ya. Kita bisa menanggapi ya beberapa poin ya. Tanggapan pertama saya tunjukkan dulu video pendek berikut ini ya Bapak Ibu ya. Ada video pendek tentang penggunaan ikon-ikon itu sama patung-patung itu ya. Ada video pendek saja, tidak terlalu panjang. Kita lihat saja dulu, ini sederhana saja. Mungkin juga pernah ditonton di YouTube ini, tapi untuk mengingatkan kita saja ini ya. Saya share screen apa share screen. Oke. Bro Erik, angkat share screen saya. Ya. Jadi saya hanya mau menanggapi yang diklaim oleh si Edis tadi bahwa tidak ada gereja lain atau tidak ada umat Kristen lain yang dia temui berperilaku seperti Katolik ya. Nah di screen itu adalah Ortodoks Rusia. Lihat, itu mereka ada mencium dan yang dicium mereka adalah ikon. Ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh yang tadi, gambar tadi kan. Nah, tetapi menariknya kalau kita lihat yang perempuan dengan membuat tanda silang ini, praktek ini juga kalau kita temui di gereja Katolik itu untuk anak-anak yang pada waktu mereka ke depan, tapi karena belum terima komuni pertama, mereka harus membuat sikap seperti itu sehingga pada waktu mereka ketemu pastor hanya memberi berkat di kening mereka karena mereka belum terima komuni. Dilihat dari sikap seperti yang dipertunjukkan oleh perempuan di belakang laki-laki ini. Tetapi yang jelas bahwa foto ini sudah menunjukkan bahwa Ortodoks Rusia sudah lakukan itu. Dan mereka skisma dengan Katolik sejak sudah dari 1000 tahun, hampir 1000 tahun ya. Itu Ortodoks Rusia. Sekarang kita lihat lagi dulu nih. Nah ini Anglikan ini. Ya. Ada korpusnya di sini ada patungnya nih, ada patung, lihat di sini. Ini Anglikan. Ya. Oke, kita lihat lagi. Ini Anglikan ini. Gereja Anglikan. Lihat, ada reliefnya pendeta atau imam perempuannya. Otomatis begitu mereka beribadat ini pasti bersujud ke arah sana ini. Nah, lihat ini Lutheran di Jerman ini. Lihat ini, penuh patung ini. Lihat mimbarnya, lihat di atasnya ada patung-patung, ada patungnya lagi di sini. Artinya mereka beribadat ini pasti sikap berlutut itu mengarah ke arah-arah ini yang nanti dicurigai lagi menyembah patung. Kan repot. Ini Lutheran. Sama juga nih, ini Lutheran juga nih. Ada patung. Nah, ini yang dia katakan tadi kan, gitu. Nah, sekarang saya tunjukkan yang ini. Ini juga banyak patung ini. Nah, ini adalah gereja di mana Luther pertama kali memaku 95 tesis ini. Ini gereja ini. Ini gereja Lutheran. Nah, dia sudah mengklaim kan, dia mengklaim bahwa tidak ada Kristen lain yang sebagaimana Katolik. Ternyata kalau kita lihat baik Lutheran, Anglikan, Ortodoks sudah lakukan itu. Nah, kemudian kita coba lihat ini Bagan, ya. Bagan ini adalah sebuah bahan seminar tentang reformasi Protestan dalam sejarah gereja Katolik. Nah, kita lihat dia punya nih. Kalau tadi dia katakan dia Protestan, maka kemungkinan dia ada di jalur Lutheran.
Karena Protestan identik dengan Lutheran. Kalau dia katakan dia juga menjadi bunglon di Bethel, maka Bethel itu adalah anak cucu dari Anglikan. Ini. Bethel ini anak cucu dari Anglikan. Sementara tadi kita lihat, baik di Lutheran maupun Anglikan, itu syarat dengan patung-patung. Bahkan ikon-ikon juga. Mereka menghormati itu. Lutheran punya kalender liturgi untuk perayaan para kudus, para santo-santa. Itu Lutheran punya. Dengan demikian, klaimnya dia sebagai Protestan ataupun sebagai Bethel, secara tidak langsung dia sudah mempermalukan moyangnya ini, Anglikan ini. Artinya apa? Dia tidak tahu sejarah gerejanya sendiri. Bahwa moyang yang Anglikan ini yang sekarang masih ada di Inggris sana, penuh dengan patung dan ikon. Nah, itu mau menunjukkan saya bahwa memang seperti tadi dikatakan Bung Bobson, ya memang modal Vogel ya akhirnya seperti itu. Mengklaim bahwa tidak pernah dia temu di gereja lain atau di kekristenan lain, faktanya kita sudah buktikan. Ortodoks Rusia yang bisa kita ambil sebagai perwakilan Ortodoks, Anglikan, sementara Lutheran kita sudah tunjuk juga. Dan dia mengakui bahwa dia adalah berasal dari gereja-gereja tersebut, baik Bethel maupun Protestan. Tetapi anehnya dia tidak tahu, atau dia ya kurang tahu juga dia sepertinya makhluk sejenis apa yang seperti itu. Nah, ini saya ambil dari ini. Ini bukan cuplikan sekedar saja, tapi ini adalah seminar sehari dilakukan di tempat yang jelas oleh orang yang pakar. Artinya apa? Skema ini adalah skema yang memang bisa dibuktikan kevaliditannya. Oke, Bapak Ibu, itu tadi salah satu penjelasan yang pendek yang ada di YouTube ini. Bapak Ibu nanti silakan tonton pembahasan tentang Keluaran 20 ayat 4-5 ini, sudah ada videonya di channel ini berbicara tentang patung. Oke. Jadi tadi dia menyinggung tentang patung di Keluaran 20 ayat 4-5 ya. Saya pernah membuat videonya, tetapi saya tidak akan putarkan itu karena tadi saya sudah jelaskan mengenai bagaimana kita menggunakan patung dalam gereja Katolik dan fungsinya apa. Ya. Oleh sebab itu saya bagikan link dari apa yang saya bacakan tadi ya Bapak Ibu ya, tentang kegunaan itu. Dan untuk lebih lengkapnya soal patung nanti, pembahasan tentang patung, juga saya berikan link di chat Bapak Ibu ya. Sebentar saya pernah bahas soal patung itu dalam video dan cukup panjang ya. Yang saya bahas saat itu ada sekitar bahkan ada yang beberapa kali saya buat ya, berseri ya. Tapi Bapak Ibu bisa menontonnya ya. Saya kasih linknya sebentar ya. Saya ambil linknya, nanti silakan Bapak Ibu ambil tinggal tonton saja. Oke, oke. Nanti biasanya video ini akan berlanjut dengan video-video selanjutnya yang saya bahas soal patung Bapak Ibu ya. Oke, ini linknya. Biasanya nanti dia terkait satu sama lain dengan yang lainnya lagi. Oke, sekarang kita masuk ke video kedua dari Ibu ini Bapak Ibu ya. Sampai di sini sebelum kita masuk ada beberapa hal yang saya jelaskan, yaitu soal latria, hiperdulia, dan dulia relatif. Latria itu disebut juga penyembahan, dan penyembahan itu hanya diberikan kepada Allah. Yang kedua, hiperdulia itu adalah devosi atau penghormatan. Penghormatan ini diberikan kepada Bunda Maria dan para santo santa. Yang terakhir, dulia relatif itu juga adalah penghormatan
tetapi lebih kepada benda-benda yang terkait dengan Bunda Maria, Santo Santa, Allah Tritunggal, kitab suci, dan benda-benda rohani lainnya. Oke, jadi kita dalam Katolik itu jelas, ya, seperti apa iman kita itu jelas, tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan disimpulkan oleh orang lain. Ya. Kalau dia tidak mendalami dengan baik, maka akan menyampaikan informasi yang salah tentang gereja Katolik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, pemakaian patung dalam gereja Katolik sama sekali bukanlah penyembahan kepada patung itu. Ya. Dan tadi kita sudah melihat dalam video tadi, ya. Video pendek tadi memberitahu kita bahwa banyak gereja menggunakan ikon dan patung. Tetapi anehnya, baru saja muncul gereja yang dia sebut sebagai aliran pertobatan tadi, ya, langsung dia percayai gitu ya. Langsung dia percayai dan langsung dia memvonis gereja Katolik. Ya, langsung dia vonis bahwa gereja Katolik itu salah, ataupun gereja Katolik itu menyembah patung, ataupun dia mengatakan najis bagi Tuhan dengan adanya patung. Itu pemahaman yang sangat dangkal dan pengetahuan yang sangat minim, ya, tentang sejarah kekristenan, tentang apa yang dilakukan oleh jemaat perdana. Nah, Bapak Ibu, ternyata ya aliran yang dia ikuti ini adalah aliran yang sok-sokan berbahasa Ibrani, Bapak Ibu. Aliran sok-sokan berbahasa Ibrani, sok-sokan mengembalikan nama Yesus kepada bahasa Ibrani. Padahal Tuhan sendiri mengetahui semua bahasa manusia, bahkan mungkin bahasa binatang. Tidak ada satupun Tuhan mengharuskan kita memakai bahasa tertentu baru dia mengerti. Nah, ini kelompok yang sok-sokan. Nah, sekarang kita dengarkan video yang kedua, Bapak Ibu.